barang siapa yang hadir dalam jenazah itu menyalati jenazah itu, maka dia mendapat satu pahala ganjaran yang luar biasa, satu qirat. Barang siapa yang mengantar jenazah menunggu sampai dia dikuburkan, maka dia mendapat qiratan, dua kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yauma tab'atun amma ba. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali nyambung pembahasan kita tahapan kedua tentang kematian yang sudah kita bahas kemarin. Pada hari ini kita ambil ikhwatul iman tata cara, yaitu mandi mayit dan mengkafankan dan menyalatkan mayit itu. Kalau kita tahu ikhwatul iman, Nabi SAW sudah mengajarkan kita tata cara mandi mayit. Ketika kita hendak memandi mayit, kita angkatkan sekitar 1 meter, yakni dari bawah sekitar 1 meter. Terus kita mulailah memandi mayit itu, menjaga terutama aurat. Tutuplah auratnya dengan memakai sarung tangan, tekankan perutnya, beristinja atau istinjakan dengan sebersih-bersihnya. Terus kita niat mandi mayit, ataupun kalau kita ragu mungkin ada junub, dua kita niatkan, mandi mayit dan mandi junub. Kita wudukkan, tinggalkan kaki terakhir. Setelah itu kita siram dengan air, mulai dari kepalanya, tangannya, dan badan kanannya dan badan kirinya sampai selesai. Dan kita akhirkan air itu terakhir dengan mandi menggunakan air kapur barus atau dengan wangian. Setelah itu kita kafankan. Kalau laki-laki yaitu menggunakan 3 kain kafan, kalau perempuan 5, dan barulah kita menyalatinya. Maka ikhwatul iman, Islam mengajarkan terutama menyalati mayit ini. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih muttafaqan alaih dari Abu Hurairah, anna Nabi SAW qala man syahida janazata hatta yusalli alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tadfan alaiha falahu qiratan wa qila wa ma qiratan ya Rasulullah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma jabal al-azimin. Muttafaqan alaih. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang hadir dalam jenazah itu menyalati jenazah itu, maka dia mendapat satu pahala ganjaran yang luar biasa, satu qirat. Barang siapa yang mengantar jenazah menunggu sampai dia dikuburkan, maka dia mendapat qiratan, 2 kebaikan. Ditanyakan, apa itu qiratan ya Rasulullah? Qal mithla jabalin azim, seperti gunung 2 yang besar. Pahala luar biasa ikhwatul iman. Ini disebut fardhu kifayah. Apabila ada sebagian yang melaksanakan, yang menyalatkan, yang mengantar kubur, berarti gugurlah orang yang tidak melaksanakannya. Disebutlah fardhu kifayah. Maka ketika kita menyalati mayit itu adalah doa. Salat mayit itu ikhwatul iman, dia bentuk doa. Dia tidak ada ruku, dia tidak ada sujud. Dia hanya berdiri saja dengan terutama ada 4 takbir. 4 takbirat ini boleh kita mengangkat tangan atau tidak, 4 takbir ini. Awalan pertama kita membaca Fatihah. Hadis dari Ubadah bin Samit, qala Nabi SAW, la salata man lam yaqra Fatihah. Tidak ada solat orang yang tidak membaca Fatihah. Di dalam riwayat Abu Hurairah, anna Nabi SAW qala man shalla salatan lam yaqra yani bi ummul Quran wa fi riwayah Fatihah wal kitab fa salatu khadij atau khadijun ghair tam. Rawahu Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Barang siapa yang sholat dia tidak membaca yaitu Fatihah dan kitab, maka sholat itu kurang sempurna. Dan di dalam riwayat yang lain tidak diterima. Maka setiap kita melaksanakan sholat itu ikhwatul iman, hendaklah kita membaca Fatihah. Termasuk sholat mayit ini. Takbir pertama
kita membaca Fatihah. Takbir kedua, yakni kita bersalawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga, mendoakan yang mayit itu. Doakan dia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma akrim nuzulahu. Yani Allahumma wasa' madkhalu, Allahumma baddil ahsan min darihi. Yani di dalam doa-doa yang lain boleh kita tambah Allahumma ja'al qabra raudhan min riyadil jinan wa la taj'al qabra raudhan min riyadin niran. Jadi ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, berilahkan dia kebaikan. Ya Allah, luaskanlah kuburnya, lapangkanlah kuburnya. Ya Allah, ampunlah dia. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman surga. Dan janganlah jadi taman dari taman neraka. Nah, ini ikhwatul iman. Takbir yang ketiga. Setelah takbir yang keempat, boleh kita assalamualaikum, tapi Imam Syafi'i menjelaskan ini, maka kita tambahkan doa Allahumma la tahrim ajruhu wa la taftanna ba'du wa ghfir lana wa lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan ajraha. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, barulah kita salam ke kanan dan ke kiri. Ini salah satu doa ikhwatul iman. Karena semayit itu membutuhkan doa. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW qal idza mata insan anqata min amali illa min thalathin illa sadaqatun jariyah wa al-ilm yanfa'u biha waladan salih yad'u lahu. Rawah Imam Muslim. Apabila anak Adam atau manusia meninggal, itu putuslah hubungan, putuslah amalnya kecuali tiga. Pertama, sedekah jariah. Di dunia dia bersedekah, berbuat baik, beramal-amal saleh. Dan kedua, ilmu yang dia berikan manfaat buat orang lain. Tidak akan putus selagi orang itu mengamalkannya. Termasuk sedekah jariah tadi. Yang ketiga, waladun saleh yad'u. Anak yang saleh atau salehah mendoakan dia. Karena dia butuh doa. Setelah kita ngantar ke kuburan, kita turunkan mayit itu bismillah ala millati Rasulullah. Gali kubur ada dua, ada lahat, ada syak. Kalau lahat kita, kalau syak legherena. Lahat itu dia turun tidak menggunakan peti. Bisa 1 meter besar sedikit, misalnya 80 atau 1 meter lebar. Nanti setelah itu diperkecilkan turun ke bawah, terus kita turunkan, kita baca bismillah ala millati Rasulullah. Kalau syak peti itu bukan untuk kita, untuk orang non-Islam. Terus setelah itu selesai kuburan, setelah beres, kita ta'awud billah. Kata Nabi SAW, astaidu billahi min adabal qabr 3 kali. Salatan. Minta perlindungan kepada Allah SWT dari siksaan kubur. Karena adab kubur itu hak 3 kali. Kata Nabi SAW, fakhlusu li akhikum doa. Banyaklah berdoa dengan ikhlas. Kita mendoakan saudara kita. Fal'an yus'al. Sekarang dia lagi ditanya. Dengan kita mengantar ke kuburan itu, kita mendoakan mayit itu, mendoakan saudara kita itu, dan dimudahkan Allah SWT pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, dan di alam barzah itu dia mendapat kebaikannya. Mudah-mudahan ikhwatul iman, dengan waktu yang singkat ini, apa yang kita sampaikan, kita mendapat kebaikannya. Mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.